Pizza time. Kali ini kita mau buat pizza lagi ya. Siapa sangka pizza selembut dan seenak ini dibuat tanpa takaran dan kita nggak pakai cetakan, namun hasilnya tetap sukses besar. Simak beberapa tips dan trik supaya pizza yang kita buat sukses mengembang walaupun tanpa takaran baku. Pizza ini juga bisa dibuat menggunakan teflon. Oke, kita mau buat dough pizza atau roti pizza terlebih dahulu. Siapkan bahan-bahannya, saya cantumkan di description box di bawah, silahkan dicek. Saya mau aktifkan raginya menggunakan air hangat. Jangan gunakan air mendidih, cukup air hangat. Indikatornya kita bisa cek menggunakan jari, kalau kita celupkan nggak terlalu panas. Lalu diamkan beberapa menit sampai dia berbusa atau berbuih seperti ini. Kurang lebih memakan waktu sekitar 3 atau 5 menit. Nah, kalau misalkan udah berbusa, itu artinya ragi yang kita miliki cukup bagus. Langkah ini bisa di skip kalau kalian yakin ragi yang dimiliki itu udah cukup bagus, nggak perlu nunggu sampai berbusa atau berbuih seperti ini. Oke, langsung saja kita campurkan menggunakan tepung. Tepung yang kita gunakan tepung protein tinggi, biasanya merek Cakra Kembar, Kunci Biru, atau Segitiga Biru. Biasanya tercantum di depan kemasan masing-masing brand. Oke, kita tambahkan mentega atau margarin. Karena margarinnya udah asin, kita nggak perlu pakai garam. Oke, untuk pelarutnya saya menggunakan susu cair, susu UHT yang full cream, atau kalian bisa juga menggunakan air biasa, namun saya sarankan untuk tes atau kualitas rotinya yang creamy atau lebih gurih gitu, lebih baik menggunakan susu cair. Dan untuk pemula yang belum pernah buat adonan roti atau semacamnya, saya sarankan untuk menambahkan airnya sedikit demi sedikit, karena seberapapun yakin kita terhadap resep atau tutorial yang kita dapat dari beberapa sumber, actionnya pasti nggak akan semulus apa yang kita bayangkan. Hal ini mengurangi resiko adonannya terlalu lembut, karena jika terlalu banyak air nanti akan susah kalisnya. Untuk pengadukan awal, waktu adonannya belum tercampur rata, kita bisa menggunakan solet, karena kalau langsung menggunakan tangan akan becek dan lengket di tangan. Tergantung cara mana yang kalian inginkan. Nah, kalau udah agak keras adonannya seperti ini, kita bisa menguleninya menggunakan tangan. Nah, jika sudah yakin tercampur merata, kita uleni menggunakan tangan, lalu kita diamkan selama beberapa menit. Kurang lebih memakan waktu 1 jam atau 40 menit tergantung dari suhu ruang tempat kita memasak. Setelah kurang lebih 1 jam, seperti ini hasilnya, mengembang 2 kali lipat. Nah, padahal ini cuma sekitar 250 gram atau 200 gram tepung. Saya mau buat menjadi 2 loyang, jadi kita bagi 2 adonannya sama besar terlebih dahulu. Dan toppingnya saya menggunakan sosis dan jagung. Untuk sausnya penting nih, kita pakai saus spaghetti, atau saya biasanya pakai saus spaghetti bolognese merek Pronas atau La Fonte, karena di dalam saus spaghetti itu udah ada butiran-butiran dagingnya gitu, jadi lebih ada rasanya kalau kita pakai saus spaghetti. Kita rounding adonannya terlebih dahulu menjadi bulat, lalu kita pipihkan. Penting kalau kita nggak pakai cetakan atau loyang, karena hasilnya akan lebih rapi ketika kita bentuk bulat terlebih dahulu. Dan supaya tidak lengket di alasnya, kita olesi alas menggunakan minyak atau margarin, lalu kita tusuk-tusuk tengahnya supaya tidak ada yang bergelumbung ketika nanti adonan rotinya ngembang. Untuk pinggirannya kita bisa kasih topping sosis. Ini sosis 1 dibagi 2 atau sosis utuh bulat juga nggak masalah, sesuai selera. Ini penting supaya nanti ketika kita kasih saus nggak terlalu melebar tumpah ke pinggirannya. Kalau misalkan kalian yang nggak mau suka sosis, bisa di skip, tapi pinggirannya itu dibuat agak tinggi, jadi di tengahnya itu cekung.
Kalau udah selesai membuat topping pinggirannya, kita tambahin saus spaghettinya. Nah, kalau misal kita pakai pinggiran nih kan, kayak ada batasan gitu pinggirnya. Jadi kalau kita tuang sausnya, walaupun sausnya agak encer, nggak akan melebar ke pinggir-pinggirnya. Oke, kita taburin jagungnya sebelumnya sudah saya rebus, dikasih sedikit garam supaya ada rasa. Jadi rasanya itu nanti pizzanya kurang lebih pedas manis gitu, gurih, enak kok. Cheese corn enak banget. Di tutorial sebelumnya saya juga ada buat menggunakan topping sosis. Nah, ini yang kedua pakai sosis. Udah selesai topping semuanya. Terakhir finishingnya kita kasih keju. Untuk keju mozzarellanya bisa kita ganti pakai keju quick melt atau saya pakai pro cheese quick melt. Namun sebelumnya sudah dibekukan di freezer terlebih dahulu. Nah, kalau kita pakai yang quick melt biasanya akan bereaksi dengan panas dan akan meleleh. Namun pastinya tidak seenak kalau kita pakai mozzarella. Nah, udah siap, langsung kita panggang. Saya pakai oven tangkring, jadi estimasi waktunya itu nggak bisa ditentukan ya, karena terkadang problemnya beda-beda kalau pakai oven tangkring itu. Yang jelas kita pakai suhunya sedang, nggak terlalu besar supaya nggak gosong di bawahnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah mateng. Ini mengembang kurang lebih 1 atau 2 cm. Kayaknya sih nggak nyampe 2 cm deh. Nah, bisa diperhatikan topping di atasnya tadi kita taburin keju, kita pakai quick melt, nggak ada lagi jejaknya. Jadi udah meleleh rata sama topping-toppingnya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya, lembut sekali. Senang bisa berbagi resep dengan kalian semua. Silahkan dicoba di rumah ya. Untuk resep baku saya juga ada tutorial di sebelumnya, resep membuat pizza. Silahkan dicek ya. Thanks for watching.